Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo rekan Unesa, selalu saya tanyakan kabar Anda. Semoga kabar selalu baik ya, selalu sehat dan semakin banyak kabar menggembirakan termasuk Surabaya di zona orange. Beberapa sudah masuk zona hijau. Artinya ini juga membuat kita bersemangat untuk menjaga terus kesehatan dan selalu melakukan protokol kesehatan ketika kita berada atau beraktivitas di luar ruangan. Dan saya Tia Ezar. Kali ini sudah ada dua narasumber yang hadir di program Kampus Siana, sebuah program unggulan di Radio Unesa yang membahas seputar kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Universitas Negeri Surabaya. Dan langsung saja saya menyapa dua narasumber kita yang sudah hadir dengan seragam birunya. Ini habis dari mana? Dari rumah ya. Dari rumah ya? Dari rumah. Oke, karena daring ya? Iya. Dari rumah ke kampus terus ke studio ya? Iya. Oke. Ini seragam yang dipakai ini seragam apa namanya? Ini seragam PDH. PDH dari Organisasi Formadiksi Unesa. Oke, PDH dari Organisasi Formadiksi Unesa. Oke, baik. Rekan Unesa, sebelumnya saya perkenalkan dulu yang baru saja berbicara adalah Rizky Kurniawan, mahasiswa S1 Pendidikan Biologi angkatan 17 dan menjabat sebagai Ketua Formadiksi, betul? Betul. Oke, di samping Rizky ada Marcelina Santoso, mungkin boleh digeser? Oke, halo Marcel. Hai Mbak. Manggilnya Marcel ya? Iya Marcel. Oke, Marcelina Santoso, S1 Pendidikan, mahasiswi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 17 dan menjabat sekretaris. Oke, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya, tapi kesininya barengan ya? Oh enggak, sendiri-sendiri tadi. Oke. Karena kita beda arah. Beda arah ya, tapi satu tujuan ya, betul. di Formadiksi. Oke, lebih lanjut tadi sudah disinggung sama Rizky, boleh digeser ke Rizky. Rizky, apa sih Formadiksi itu? Iya, jadi Formadiksi Unesa ini kita perlu tahu ya, Formadiksi Unesa, Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Negeri Surabaya. Nah, organisasi ini itu organisasi yang mewadahi mahasiswa bidik misi yang ada di kampus Unesa. Jadi seperti itu. Ini adanya Formadiksi sudah lama atau mulai kapan sebetulnya? Formadiksi Unesa ini sejak tahun 2015. Nah, akan tetapi setelah tahun tersebut ini sempat vakum, kemudian aktif kembali dan dijalankan organisasinya pada tahun 2019. Dan tahun ini adalah tahun kedua kepengurusan Formadiksi Unesa. Dan kamu sebagai ketua di dalamnya? Iya, alhamdulillah. Oke, sebagai seorang ketua apa yang kamu lakukan terhadap Formadiksi ini? Ini kan organisasi yang sempat mati suri selama 4 tahun ya. Kemudian kamu hidupkan lagi, apa yang kamu lakukan? Sebenarnya awal-awal sangat susah sekali. Tapi untuk tahun kemarin, saya dan teman-teman khususnya angkatan 2017 ini berusaha membangun bersama-sama organisasi yang sempat mati suri ini. Nah, dengan tekad kuat dan kita juga ada relasi antar jurusan dan fakultas, kita akhirnya mendirikan kembali organisasi Formadiksi Unesa. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Maka kita perlu perlu koordinasi dengan pihak-pihak birokrasi Unesa. Salah satunya adalah Pak Kaisar dan Pak Amin. Seperti itu. Pak Kaisar dan Pak Amin ini siapa dan peranan apa mereka di Formadiksi? Nah, jadi peran beliau ini adalah sebagai pembina dari Formadiksi Unesa, yang mana di setiap kegiatan yang ingin diadakan oleh Formadiksi Unesa ini selalu konsultasi, koordinasi dan diajukan semua ke beliau tersebut. Seperti itu. Saya balik ke Marcel ini, kamu mantuk kayaknya mau ngomong ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan Marcel? Ya, jadi saya menambahkan Formadiksi Unesa sendiri ini sebenarnya tidak hanya mewadahi mahasiswa bidik misi saja Mbak, tapi juga mahasiswa afirmasi. Karena bidik misi dan afirmasi ini di beberapa kegiatan Unesa, bidik misi dan afirmasi ini selalu bersamaan begitu. Jadi kami tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam organisasi bidik misi ini pun, organisasi Formadiksi ini pun juga mewadahi teman-teman mahasiswa bidik misi dan afirmasi seperti itu. Jadi segala kendala yang terjadi pada mahasiswa bidik misi maupun afirmasi itu diwadahi oleh forum mahasiswa bidik misi ini. Emang masalah apa sih yang dihadapi teman-teman mahasiswa? Jangan bukan masalah asmara kan ya? Nggak serius ini pertanyaannya, karena ini kan saya tanya mewakili rekan Unesa di luar sana. Sebetulnya Formadiksi ini tadi apa gitu kan? Kemudian dijelaskan forum mahasiswa bidik misi Unesa. Kemudian
tujuannya ada Formadiksi ini apa. Kemudian kamu Marcel menceritakan ada kendala-kendala apa betul. gitu kan. Emang sebetulnya ada kendala apa? Kalau kendala yang selama ini kami temui itu kalau dari pihak mahasiswa sendiri seperti pencairan dana yang terutama juga karena teman-teman kadang kalau tidak sesuai dengan kok kemarin cairnya bulan ini kok sekarang nggak cair-cair gitu. Itu nanti juga melalui kami juga yang menyampaikan ke pihak birokrasi seperti itu. Nah, yang kedua, terkadang permasalahan ini juga muncul dari pihak birokrasi. Maksudnya birokrasi membutuhkan informasi terkait dengan mahasiswa bidik misi maupun afirmasi yang entah itu terkait dengan IPK yang di bawah 3 yang memang harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa bidik misi dan afirmasi. Lalu teman-teman bidik misi yang bermasalah lainnya itu nanti juga tetap melalui kami. Karena kan di UNESA ini kuota mahasiswa bidik misinya besar, maksudnya banyak dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Sehingga pihak birokrasi seperti Pak Amin maupun Pak Kaisar ini juga tidak mudah kalau harus menangani sendiri. Maka dari itu Formadiksi UNESA ini membantu Pak Kaisar maupun Pak Amin ketika membutuhkan data mahasiswa yang bermasalah misalnya atau mahasiswa yang berprestasi misalnya itu bisa melalui kami di Formadiksi UNESA seperti itu, Mbak. Oke, jadi jabatannya kalian ini merangkap ya. Oke, baik. Kemudian kalau kalian sendiri bisa masuk di Formadiksi atau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi ini apa yang kalian lakukan? Atau kalian sendiri mendapatkannya ini apakah sudah sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan? Kriteria maksudnya ketika dari awal kami mendapatkan beasiswa tersebut. Betul. Jadi sebenarnya kan kalau mahasiswa bidik misi ini bisa mendapatkan beasiswa bidik misi ini juga ada jalurnya, Mbak ya. Jadi bisa melalui jalur SNMPTN, SBMPTN seperti itu. Nah, alhamdulillah dari setiap jalur SNMPTN maupun SBMPTN sendiri ini ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Yang pertama kan kami juga harus memiliki surat rekomendasi dari sekolah. Nah, surat rekomendasi ini sendiri tidak serta-merta diberikan oleh sekolah, tetapi harus ada prestasi yang kita miliki. Itu kalau jalur SNMPTN. Nah, di jalur SBMPTN kita juga harus mengikuti tes. Jadi nggak bisa, saya nggak mampu, kemudian saya bisa mengajukan beasiswa bidik misi, tidak. Karena bidik misi itu tidak hanya untuk yang tidak mampu saja. Tidak mampu tapi juga berprestasi seperti itu. Dan alhamdulillah kalau kami sendiri merasa kami sudah memenuhi kriteria tersebut seperti itu. Wah, kalian anak-anak pintar dong. Alhamdulillah. Oke, saya ke Rizky dulu ya, Marcel ya. Oke, Rizky kamu jangan tegang-tegang dong. Kayak Marcelina ini kan ketawa dari tadi, senyum nih. Oke, kalau Rizky sendiri apakah juga pengalamannya sama seperti Marcelina? Iya, untuk mendapatkan bidik misi ini memang tidak mudah. Selain persyaratan tidak mampu juga harus berprestasi. Saya juga yakin kepada teman-teman bidik misi semua itu memenuhi kriteria tersebut. Yang awalnya juga mendaftar lewat jalur SNM ataupun SBMPTN yang juga ada tesnya. Kemudian dicek lagi terkait prestasi-prestasi yang sudah didapatkan semasa di sekolah. Kemudian selain itu setelah mendapatkan setelah lolos di universitas ini itu ada tahap lagi, yaitu tahap survei yang dilakukan oleh orang-orang dari kampus. Jadi setelah kegiatan survei tersebut ini bisa ditentukan layak atau tidaknya mahasiswa ini mendapatkan beasiswa bidik misi atau KIP untuk sekarang ini. Jadi harus sesuai ya data yang dihadirkan dengan kondisi realnya gitu ya. Dan teman-teman yang hadir ini adalah teman-teman yang masuk dalam kriteria. Lalu bagaimana cara kalian mempertahankan untuk bisa mendapatkan beasiswa ini sampai nanti, atau ada jangka waktunya kalian mendapatkan beasiswa ini? Untuk bidik misi sendiri di setiap kampus yang ada di Indonesia ini itu mendapat waktu itu sebanyak 8 semester atau 4 tahun. Sama seperti perkuliahan normal. Jadi ketika ada perkuliahan melebihi dari 8 semester itu nanti dikenakan UKT sendiri. Nah, selama 8 semester ini itu juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya IPK itu harus di atas 3, minimal 3 lah. Jadi harus stabil 3 gitu ya. Stabil. Dan itu dipantau ya. Nah, dipantau. IPK-mu berapa? IPS untuk semester ini alhamdulillah naik 3,8 sekian. Kalau Marcel? Saya sama IPS sekitar 3,8. Waduh, 3,8. Ini bisa-bisa kamu ini ya kalian ini ya. Amin. Oke, balik lagi ke Rizky. Oke, masih ada yang ingin dijelaskan Rizky terkait pertanyaan saya tadi? Ada lagi mengenai persyaratan khusus ya mendapatkan beasiswa ini, dan bisa juga beasiswa bidik misi ini dicabut. Nah, salah satunya itu jika waktu selama
kuliah ini istilahnya melanggar dari peraturan bidik Oh misi. gitu ya. Jadi ada istilah sudah dikasih beasiswa kemudian belum bisa mempertahankan akhirnya dicabut. Ya, bisa seperti itu jika IPK di bawah 3. Ada lagi seandainya mahasiswa ini tuh menikah semasa kuliah itu bisa saja dicabut beasiswa bidik misi. Oke. Karena memang dikhususkan untuk yang aktif dan statusnya juga masih belum berkeluarga gitu ya. Oke, baik. Gimana perasaan kamu mendapatkan beasiswa bidik misi? Kalau saya pribadi sangat bersyukur sekali karena setelah menempuh pendidikan SMA ini belum terpikirkan sama sekali untuk kuliah, tapi semenjak ada program bidik misi dulunya, kemudian sekarang KIP, dulu sempat saya coba apakah saya bisa mendapatkan beasiswa ini dan ternyata alhamdulillah bisa. Nah, sehingga setelah SMA kemudian kuliah, saya juga sangat terbantu dengan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah ini. Oke, syukur alhamdulillah ya. Kalau Marcel gimana perasaannya dapat beasiswa bidik misi setelah apa yang kamu lakukan itu? Ya, alhamdulillah pastinya senang sekali ya Mbak ya, karena kan namanya juga mahasiswa bidik misi ini berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang kurang mampu, bisa disebut begitu. Nah, saya juga sendiri dari keluarga yang kurang mampu. Saya dari 5 bersaudara tidak ada yang kuliah. Sehingga saya sendiri juga waktu itu belum sama sekali punya mimpi untuk kuliah. Yang penting setelah lulus sekolah kerja seperti itu. Tapi ketika diketahui waktu itu peringkat saya di SMA memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan bidik misi, saya jadi termotivasi. Oh, ini kesempatan saya untuk bisa mewujudkan harapan ayah saya untuk bisa kuliah dengan beasiswa seperti itu. Syukur alhamdulillah ya. Dan bagian dari ikhtiar ternyata membawa hasil yang memuaskan. Alhamdulillah. Dan kalau Marcel, saya ke Marcelina dulu ya. Kenapa kamu kemudian menitikkan air mata? Karena saya bisa kuliah itu adalah harapan ayah saya, Mbak. Ayah saya sudah almarhum. Ayah saya itu sejak saya masih SD. Beliau selalu bilang, kamu harus bisa kuliah. Gimana pun caranya. Sampai saya bilang, kalau misalnya kita nggak mampu, nggak usah lah Pak terlalu tinggi gitu loh harapannya. Nggak perlu terlalu tinggi gitu mimpinya. Nanti malah kalau saya kuliah malah nyusahin adik-adik saya yang lain, adik-adik saya yang harus sekolah seperti itu. Tapi alhamdulillah mungkin karena Bapak setiap kali saya naik kelas sampai saya SMP, sampai saya SMK, beliau terus selalu bilang kamu harus kuliah. Saya merasa itu adalah sugesti sekaligus doa. Jadi ayah saya memberikan saya sugesti sekaligus doa bahwa saya ini sebenarnya bisa kuliah dan ternyata Allah kasih jalan melalui beasiswa bidik misi ini. Dan saya bisa kuliah nih ketika ayah saya sudah meninggal. Jadi saya merasa saya bisa mengabulkan apa yang menjadi permintaan ayah saya selama ini seperti itu. Dan ibu mensupport? Sangat-sangat mensupport. Walaupun sebenarnya saya nih Mbak ya, saya merasa saya memiliki kewajiban untuk membantu keluarga saya untuk secara ekonomi seperti itu karena kedua kakak saya sudah menikah. Tapi ibu selalu bilang, kamu dikasih kesempatan untuk kuliah dengan beasiswa, itu kamu gunakan. Masalah ekonomi keluarga itu ibu bisa cari sendiri. Ibu selalu bilang seperti itu. Baik, luar biasa support dari ibu dan alhamdulillah insya Allah ketika Bapak melihat kamu di kondisi yang sekarang juga bangga punya anak seperti kamu. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Marcelina sendiri dari 5 bersaudara anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga dan masih punya 2 orang adik ya? Betul. Cowok cewek? Cowok cewek. Masih sekolah? Masih mondok mereka, masih MTS. Dua-duanya? Oke. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak yang sudah sudah memberikan sugesti positif, memotivasi supaya Marcelina bisa dapat beasiswa, bisa kuliah. Ini menjadi sebuah kebanggaan gitu ya. Kemudian ke Rizky. Rizky apakah juga mengalami hal yang sama? Untuk saya sendiri sedikit berbeda dengan Marcel. Setelah lulus SMA dulu ini saya sempat mencoba untuk langsung bekerja. Di samping saya mendaftar di jalur SBMPTN, jalur tes, itu masih ada kesempatan beberapa hari atau beberapa bulan itu untuk saya gunakan bekerja. Dan sama sekali tidak ada impian untuk kuliah karena dari orang tua sendiri tuh nggak ada motivasi terlalu berlebih ketika saya bisa kuliah. Tapi alhamdulillah waktu pengumuman SBMPTN saya tuh diterima di
Biologi Universitas Negeri Surabaya. Nah, sejak saat itu saya langsung bisa membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya ini masih bisa untuk melanjutkan pendidikan. Tidak hanya lulusan SMA, tapi saya juga mencoba untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi di UNESA yang sangat saya banggakan. Oke. Baik. Rekan UNESA, ini dia cerminan dua orang mahasiswa yang berprestasi di mana banyak sekali latar belakang mereka bisa mendapatkan beasiswa bidik misi. Tidak hanya berangkat atau berasal dari keluarga yang tidak mampu, tetapi mereka membuktikannya dengan kondisi yang sangat berbeda, yaitu berprestasi. Dan sampai sekarang syukur alhamdulillah bisa mempertahankan prestasi itu. Saya penasaran, apa sih sebetulnya cita-cita mereka? Kemudian kegiatan apa yang ada di Formadiksi? Setelah yang satu ini, rekan UNESA tetap stay tune di podcast Radio UNESA. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Rekan UNESA, kita masih di lantai 2 studio Radio UNESA, kampus Universitas Negeri Surabaya, kampus Lidah Wetan, tepatnya di gedung rektorat. Jadi buat yang mungkin belum tahu atau belum pernah main-main ke studio, bisa ke studio kalau sudah pandeminya sudah berakhir ya. Dan saya masih bersama dengan dua narasumber saya yang luar biasa, yang muda, yang berkarya, yang berprestasi, yang punya komitmen kuat untuk mengubah keadaan, untuk mengubah kehidupan keluarga terutama. Kemudian untuk bisa mewujudkan cita-cita tinggi diri sendiri, orang tua maupun alma mater. Masih bersama Rizky dan juga Marcelina yang tergabung di Formadiksi, Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Negeri Surabaya. Baik, buat Rizky dulu ya Marcel ya. Rizky, di Forum Mahasiswa Bidik Misi ini apa aja sih kegiatannya? Formadiksi UNESA ini memiliki 6 departemen. Apa aja? Nah, ada PSDM, kemudian Pengmas. Apa? Pengmas, Pengabdian Masyarakat. Oh, Pengabdian Masyarakat, oke. Kemudian ada Bakmi, Bakat Minat. Bakat Minat. Iya. Kemudian ada Remitra, Relasi Kemitraan. Remitra. Kemudian ada Kominfo. Ada Kominfo. Dan ada Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif. Oke. Ini apa aja nih? Bisa dijelasin? Nah, jadi berbicara mengenai program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan setiap kepengurusan itu kembali lagi ke setiap masing-masing departemen. Untuk PSDM sendiri ini departemen yang menaungi atau bekerja di lingkup sumber daya manusia yang ada di organisasi sendiri. Atau sumber daya secara umum, yakni mahasiswa bidik misi Universitas Negeri Surabaya. Salah satu contoh kegiatan yang diadakan itu ada rapat kerja, kemudian upgrading quality, dan juga sambakip sambut mahasiswa baru adik dan KIP kuliah. Kemudian ada lagi departemen selanjutnya itu
Pengmas tadi itu melakukan kegiatan pengabdian. Namun seperti? untuk ya seperti pengabdian masyarakat, tapi untuk saat ini karena memang kondisi pandemi jadi sangat kesulitan untuk survei ataupun pergi ke tempat tertentu. Namun emang sebetulnya sebelum pandemi apa yang dilakukan untuk divisi Pengmas ini? Untuk tahun sebelumnya ini mengadakan open donasi juga. Oh, oke. Kemudian mengadakan donor darah, kemudian bergabung dengan FKMB Suramadu yang juga melakukan pengabdian masyarakat. Tapi untuk tahun ini memang sangat susah sekali dilaksanakan untuk pengabdiannya. Beralih ke open donasi tersebut. Jadi open donasi ini ditingkatkan ketika ada teman-teman kami yang membutuhkan bantuan. Oke. Untuk bakat minat? Nah, untuk bakat minat ini lebih condong ke bidang olahraga ataupun prestasi atau kegiatan dari teman-teman mahasiswa yang bisa diunggulkan. Untuk saat ini besok minggu itu ada kegiatan, yakni pelatihan kaligrafi. Nah, pelatihan kaligrafi ini bekerja sama dengan UKKI UNESA. Kemudian rencana ke depan juga akan mengadakan lomba puisi, kemudian mewadahi untuk teman-teman PKM dari setiap jurusan atau fakultas. Oke, untuk yang Remitra? Nah, untuk Remitra ini departemen yang baru karena kepengurusan kemarin belum ada. Remitra ini kepanjangannya relasi dan kemitraan. Nah, untuk tugasnya sendiri ini yang melakukan koordinasi dengan teman-teman koordinator fakultas. Jadi UNESA ini memiliki 7 koordinator fakultas di setiap angkatan. Nah, jadi lumayan banyak. Maka perlu diadakan atau dibentuk Departemen Remitra ini untuk melakukan koordinasi, komunikasi bersama teman-teman bidik misi selain dari pengurus Formadiksi UNESA. Kemudian program kerja selanjutnya yaitu mengadakan studi banding. Oke, ini masuk di Remitra? Ya, studi banding ini untuk tahun ini masih sebuah rencana. Saya tidak perlu menyebutkan nama tujuan universitasnya ya, tapi insya Allah akan diadakan akhir tahun atau awal tahun setelah pandemi ini. Oke. Iya. Mungkin Marcelina bisa melanjutkan untuk Kominfo dan Ekonomi Kreatif? Ya, jadi kalau Kominfo ini dulu di kepengurusan tahun pertama kami setelah memulai kembali Formadiksi UNESA ini bernama Infokom ya, Rizker ya. Sekarang berubah menjadi nama Kominfo. Nah, ini fokus tugas atau kerja dari Infokom ini, Infokom bener? Kominfo. Maaf, Kominfo ini lebih kepada menyebarkan informasi terkait dengan mahasiswa bidik misi dan afirmasi melalui sosial media dan juga informasi apapun ke grup-grup. Jadi teman-teman mahasiswa bidik misi di UNESA ini kan ada dari angkatan 2017 sampai dengan 2019, sekarang 2020 itu semua yang megang teman-teman Infokom seperti itu. Terus kalau yang Ekraf ini lebih kayak ke bidang kewirausahaan. Jadi di sini teman-teman Ekraf membantu untuk menjual sesuatu entah itu produk maupun jasa kepada teman-teman bidik misi dan juga teman-teman non bidik misi untuk yang pertama tentunya untuk menambah penghasilan atau menambahkan uang kas dari Formadiksi sendiri. Nah, yang kedua juga untuk melatih jiwa kewirausahaan kami di Formadiksi seperti itu. Oke, kenapa harus ada uang kas? Emang berapa tahun kepengurusan atau periode kalian menjadi pengurus di Formadiksi? Jadi kami ini kalau setiap tahunnya itu seperiode dalam 1 tahun ya Mbak. Ini sudah jalan 2 tahun. Kalau tahun kemarin itu kan kami tidak ada pandemi. Bukan kami, maksudnya belum ada pandemi. Nah, otomatis uang kas yang masuk itu untuk memenuhi kegiatan atau kebutuhan yang ada di dalam Formadiksi sendiri. Memang ketika kami memiliki kegiatan, kami mengajukan kepada birokrasi dan alhamdulillah dibantu seperti itu. Nah, tapi untuk beberapa kegiatan lainnya kami mencoba untuk menggunakan uang kas itu tadi. Jadi tidak selalu menggunakan uang dari birokrasi seperti itu. Nah, kalau untuk tahun ini karena ini juga pandemi, jadi pengeluaran sebenarnya juga tidak terlalu banyak karena kegiatan kebanyakan dilakukan secara virtual. Jadi uang kas ini juga kami alokasikan atau kami gunakan untuk tentunya kegiatan-kegiatan virtual tersebut dan rencananya jika pandemi berakhir akan kami gunakan untuk acara studi banding dan juga gathering. Oke, itu yang
dengan menggunakan dana kas tadi itu ya. Oke. Kan saya pikir begini, teman-teman ini kan mahasiswa, kemudian teman-teman ini kan dapat beasiswa, kemudian kenapa harus ada uang kas gitu? Saya pikir seperti itu. Ternyata ini terjawab gitu ya. Iya, betul. Karena teman-teman juga ingin melatih kemandirian secara keuangan gitu ya. Betul. Oke, baik. Dan saya kembali ke siapa ini? Ke Rizky. Oke. Tadi sempat disinggung ya seputar Sambakip. Nah, Sambakip ini tadi sebelum kita memulai podcast dijelaskan kalau Sambakip ini sambut mahasiswa baru, adik dan KIP kuliah. Ini apa sih sebetulnya, Rizky? Nah, kegiatan Sambakip ini adalah kegiatan di mana sebagai wadah atau forum komunikasi untuk memperkenalkan kepada mahasiswa baru UNESA. Tentunya yang mendapatkan jalur bidik misi yang sekarang ini berubah menjadi KIP kuliah dan jalur beasiswa adik. Oleh karena itu teman-teman maba ini perlu mendapatkan informasi sebanyak mungkin apa saja yang harus mereka pahami selama kegiatan 4 tahun ke depan, selama 8 semester, apa saja hak dan kewajiban yang mereka dapatkan dan yang mereka lakukan ketika kuliah di UNESA. Oke, mungkin Marcel mau menambahkan? Ya, jadi kegiatan Sambakip ini sebenarnya setiap tahun ada, Mbak ya. Jadi dulu sebelum ada Formadiksi itu juga ada kegiatan semacam Sambakip namanya Welcome Party. Tapi karena sejak kemarin tahun 2019 kami mengikuti arahan dari forum atau Persatuan Mahasiswa Bidik Misi di tingkat nasional untuk mengganti nama menjadi Sambadiksi karena sekarang menjadi KIP akhirnya kami namai Sambakip. Itu tentunya untuk membantu seperti yang disampaikan oleh Rizkur, membantu teman-teman mahasiswa baru mengenal apa itu mahasiswa bidik misi di UNESA, mahasiswa KIP kuliah di UNESA, entah melalui haknya, kewajibannya seperti itu. Karena memang kan selama ini jangankan ada pandemi, tidak ada pandemi aja banyak sekali teman-teman mahasiswa bidik misi di UNESA ini yang bertanya-tanya, saya ini kalau sebagai mahasiswa bidik misi nggak boleh apa, terus harus apa, harus bagaimana, itu yang mereka pertanyakan. Apalagi dalam keadaan pandemi yang informasi mereka peroleh hanya bisa mereka terima melalui virtual seperti itu. Oke. Saya mendengar dipanggil Rizkur ini. Iya. Digabung ya? Iya, Rizkur. Oke. Tapi sebetulnya ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting gitu ya, Sambakip ini untuk diadakan gitu ya. Oke, karena saya pikir apa yang mau disambut gitu kan ya. Ternyata ini kemasannya adalah teman-teman yang berada di Formadiksi ini ingin menginformasikan banyak hal terkait adanya beasiswa dan kemudian apa yang harus teman-teman mahasiswa baru yang mendapatkan bidik misi ini atau beasiswa adik gitu kan ya. Sebetulnya siapa sih yang diundang di kegiatan ini? Mereka semua atau ada pihak birokrasi lain yang diundang? Jadi kalau sasaran utama dari kegiatan Sambakip ini tentunya adalah mahasiswa baru jurusan jalur adik dan juga penerima beasiswa KIP kuliah untuk tahun ini namanya. Nah, untuk yang kedua itu sasarannya Mbak ya. Nah yang kedua ini adalah pengisi acara. Nah kalau pengisi acara atau orang-orang yang diundang di dalam kegiatan ini tentunya ada dari pihak birokrasi. Dan kalau kita mengaca kepada tahun lalu itu ada Bapak WR3, kemudian ada Pak Amin. Pak Amin kemarin di tahun 2019 itu sebagai penyampai informasi terkait dengan hak dan kewajiban mereka selama menjadi mahasiswa penerima beasiswa di UNESA. Dan untuk tahun ini insya Allah beliau-beliau juga tetap kami undang untuk mengisi kegiatan di Sambakip ini. Oke, untuk kepanitiaan apakah semua menjadi panitia atau bagaimana? Untuk kepanitiaan yang utama berasal dari Departemen PSDM sendiri karena ini merupakan program kerja dari PSDM. Iya betul. Dan untuk yang lainnya ditambahkan oleh beberapa teman-teman lain untuk memenuhi sisi yang masih belum terisi, tetapi tidak semuanya. Oke. Kemudian pelaksanaannya bagaimana ini? Ini kan pandemi gitu ya. Biasanya kan mau tidak mau dilakukannya secara daring, secara virtual. Apakah teman-teman punya konsep tertentu untuk Sambakip ini? Ya, jadi untuk pelaksanaannya tetap secara virtual, Mbak. Kalau tahun lalu kan kami mengadakan secara offline karena tidak ada pandemi. Dan tapi tetap dilaksanakannya bergantian karena kami kan ada 2 kampus ya, ada kampus UNESA Ketintang dan juga Lidah. Jadi di hari pertama di Ketintang, kemudian di hari kedua di Lidah. Dan untuk yang tahun ini walaupun pandemi kami juga melaksanakan sama, yaitu bergantian dari Ketintang dulu kemudian ke Lidah karena kalau dilakukan bersama-sama takutnya kurang efektif juga karena kan mengingat jumlah mahasiswa penerima KIP kuliah ini juga sangat banyak seperti Berapa itu. orang?
Sekitar 1.100, 1.200. Itu total dari 2 kampus ya? Betul. Kampus Ketintang sama kampus Lida. Sekitar 1.000 sekian 1.100 gitu ya, 1.000 sekian. Oke. Dan ini diadakannya kapan? Diadakannya tanggal 31 Oktober dan juga tanggal 1 November 2020. 31 Oktober sama 1 November ya? Iya. Kampus mana dulu ini? Tintang ya. Ketintang yang tanggal 31. 31. Kemudian yang Lidah Wetan yang 1 November. Betul. Oke. Jadi apa tadi secara Daring. secara daring, secara virtual. Berarti teman-teman mempersiapkan ini ya, kemasan seperti Iya. Zoom meeting gitu Iya, ya? betul. Oke, baik. Dan bagaimana persiapannya untuk sampai saat ini? Mungkin Mas Rizky mau bergantian. Oke. Iya, Tapi nanti dulu ya Rizky, dijelasinnya. Setelah yang satu ini ya rekan Unesa, tetap stay tune di podcast Radio Unesa karena saya juga masih penasaran untuk kegiatannya, persiapannya berapa lama untuk bisa menuju ke tanggal 31 Oktober dan 1 November ini persiapan untuk Sambakip. Kemudian saya juga pengen tahu sebetulnya cita-cita mereka apa sih gitu ya. Dan yang setelah yang satu ini ya, rekan Unesa jangan kemana-mana. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Kita masih di Kampus Siana, sebuah program unggulan di Radio Unesa di mana membahas seputar kegiatan dan kegiatan dari Formadiksi kali ini yang akan datang adalah Sambakip, sambut mahasiswa baru, adik dan kip kuliah. Nah tadi di awal sudah dijelasin, tetapi saya penasaran gitu ya, ini bagaimana persiapannya, kemudian tadi sempat terpotong ya, kamu mau jawab apa sih? Boleh sekarang dijelaskan. Iya, saya sedikit menambahkan dari rekan saya Marcel. Benar, untuk besok ini diadakan dengan konsepan daring secara virtual, di mana kegiatan tersebut dibagi dalam 2 hari, di hari Sabtu dan di hari Minggu. Yang tadi sudah dijelaskan tanggal 31 Oktober dan 1 November. Nah, mengenai wadah penyaluran komunikasinya, informasi ini dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, untuk persiapan sejauh ini, kebetulan kemarin malam itu juga kami mengadakan rapat untuk membahas persiapan Sambakip mendatang. Nah, untuk saat ini kita masih fokus pada persiapan mengenai perlengkapan yang harus dibutuhkan atau komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Semisal dengan Zoom, berarti kita perlu menyiapkan informasi mengenai Zoom ini yang digunakan. Dan besok ini rencananya menggunakan Zoom berkapasitas 1.000 mahasiswa atau 1.000 orang. Kemudian ada lagi persiapan yaitu terkait menghubungi pemateri atau mengisi acara di tanggal 31 dan tanggal 1 besok. Seperti itu. Oke, secara rundown ini dimulai dari jam berapa sampai jam berapa selama 2 hari? Secara rundown dimulai dari jam 8 pagi sampai siang, sampai selesai
sekitar jam 1 ataupun jam 2 siang. Gitu ngapain aja sih kalian? Nah, maksudnya serangkaiannya gitu. Dalam acara hari Sabtu dan Minggu ini kan sebenarnya sama, cuma berbeda lokasi kampus saja. Nah, untuk di dalam kegiatan tersebut itu ada tiga materi yang ingin disampaikan. Yang pertama materi mengenai KIP kuliah dan beasiswa adik. Kemudian materi kedua ini pengenalan organisasi Formadiksi UNESA. Dan materi ketiga yaitu materi mengenai motivasi untuk mahasiswa penerima beasiswa ini. Oke. Jadi ini memang menjadi program kerja tahunan dari divisi PSDM yang ada di Formadiksi gitu ya, dan rangkaiannya ada pemberian materi, kemudian memperkenalkan, kemudian motivasi. Dan ini acaranya sama untuk hari yang kedua juga ya? Sama ya. Oke. Apa aja sih yang dibutuhkan tadi selain bagaimana mengkonsep atau bagaimana sih juga kalian koordinasi komunikasinya? Secara online juga gitu? Ya, adanya kegiatan Sambakip ini kami juga membentuk beberapa si yang dibutuhkan, si acara, si perlengkapan, si humas. Nah, masing-masing si ini juga mempunyai tugas-tugas sendiri. Job desk masing-masing ya. Job desk sendiri seperti menghubungi pemateri, menyiapkan surat menyurat mengenai peminjaman perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian juga menyusun draft-draft proposal ataupun surat penting lainnya seperti itu. Oke, jadi ini ada kendala nggak sih pada saat kalian menggagas Sambakip ini? Sebenarnya kemarin sempat ada untuk kendala ini mengenai pembagian kuota teman-teman mahasiswa bidik misi yang masuk, tapi sudah teratasi kemarin karena sudah dapat informasi dari pihak birokrasi bahwasannya sudah fix menggunakan Zoom tadi yang berkapasitas 1000. Jadi tinggal dibagi saja 2 kampus itu, 2 kampus Ketintang dan kampus Lidah Wetan. Oke. Kepanitiaan solid ya? Apa ada gondong-gondongan, ada yang baper? Alhamdulillah solid kalau. Solid ya, oke. Jadi kalian satu keluarga di Formadiksi. Oke, sekarang ke Rizkur lagi. Kamu ini ketua ya dari 72 mahasiswa yang tergabung di Formadiksi. Repot nggak ngurusinnya? Kalau dibilang repot, enggak juga karena sudah menjadi tanggung jawab selama ada di Formadiksi UNESA sendiri. Padahal kamu ini kecil loh. 72 orang ini kan banyak ya. Karena kalau menurut saya sih, saya gak bekerja sendiri. Karena ada teman-teman saya di masing-masing departemen dan keseluruhan itu juga sama-sama bekerja. Dan membantu mensukseskan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, jadi merasa terbantu ya? Iya, sangat terbantu. Oke, beneran tapi ya ini ya, bukan bener. Karena di podcast terus kemudian aduh ini ya gak mungkin juga ngomong jujur. Tapi yang jelas ini kerja bareng gitu ya. Dan menjadi keluarga. Kalau Marcelina gimana? Menjadi sekretaris di Formadiksi. Ya, jadi menjadi sekretaris di Formadiksi ini sebenarnya sudah dari tahun lalu saya sudah jadi sekretaris. Dan alhamdulillah menjadi sekretaris di organisasi maupun dimanapun itu adalah kesukaan saya kebetulan. Jadi memang sudah bidangnya. Nah dulu di SMK juga kebetulan saya jurusan administrasi perkantoran. Jadi sudah tahu mengenai surat menyurat, bagaimana penyusunan surat menyurat dan lain-lain. Jadi lebih bisa memudahkan teman-teman juga betul. Ya. Dalam jadi hal administrasi. Jadi ya senang sih karena itu tadi sesuai dengan passion saya begitu. Oke. Dan kamu merasakan bagaimana ketika tergabung di Formadiksi? Merasa apa ya? Karena kan ini awal Mbak ya, Formadiksi ini dibangun lagi kan mulai tahun 2019 dan saya maupun di Rizkur ini tergabung juga sudah dari awal di tahun 2019 itu. Jadi merasa dibilang susah ya sebenarnya memang susah karena kan ini awal. Jadi kita mengumpulkan massa, mengumpulkan teman-teman untuk ikut mau berjuang membangun Formadiksi ini juga bukan hal yang mudah. Tapi karena banyak yang support entah itu dari teman-teman mahasiswa bidik misi sendiri maupun dari bapak-bapak birokrasi yang juga sangat mendukung, itu yang membuat kami jadi susahnya itu nggak kerasa gitu karena sudah ada yang mengimbangi, sudah ada yang mendukung seperti itu. Ganggu waktu kuliah nggak sih? Kalau dibilang ganggu sih enggak ya Mbak ya. Kalau dibilang sibuk sama organisasi ini sama kayak mahasiswa tergabung di sebuah organisasi ketika kuliah itu adalah hal yang wajar begitu. Malah kalau nggak ikut organisasi malah kayak aneh gitu. Gak ada beda gitu ya dari SMA gitu ya. Iya. Oke, baik. Ini berarti kondisinya tidak mengganggu perkuliahan. Sebetulnya cita-cita, ini sekarang mau langsung ke cita-cita ini. Kalau Marcelina sendiri cita-citanya jadi apa sih?
Kalau berbicara tentang cita-cita kan berarti kita harus bermimpi setinggi-tingginya ya Mbak ya. Saya ingin jadi dosen. Ingin jadi dosen. Oke, mudah-mudahan terwujud ya. Kalau Rizkur, apa yang kamu cita-citakan? Kalau saya pribadi ingin menjadi guru. Ingin jadi guru ya? Iya. Oke. Dan siapa sosok yang akhirnya menjadi inspirasi buat kamu? Kalau saya melihat dari zaman dulu ya, pejuang atau yang pendahulu kita itu sudah sangat berjuang semaksimal mungkin membangun negeri ini dan membutuhkan sosok guru sebagai pengajar ataupun untuk bisa mengajarkan sesuatu kepada penerusnya. Oke. Sosok yang saya sangat banggakan ya Ki Hajar Dewantara. Oke. Baik, kamu sebagai ketua ya Rizkur, apa harapan kamu terkait dengan Sambakip dan harapan kamu secara garis besar sebagai mahasiswa UNESA? Harapan saya dalam acara Sambakip mendatang tanggal 31 Oktober dan 1 November ini dapat dihadiri teman-teman dari masa bidik misi dan adik. Dan saya berharap kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau gangguan apapun. Kemudian saya juga mempunyai harapan besar kepada teman-teman KIP atau adik secara keseluruhan di UNESA bahwasannya mari ayo kita bangun bersama-sama organisasi Formadiksi UNESA dan juga kita juga paham apa saja kewajiban dan hak selama menjadi mahasiswa di UNESA gitu. Oke. Dan kalau kamu punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, mau mengucapkan terima kasih ke siapa? Dari saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman Formadiksi UNESA yang sampai saat ini sangat membantu sekali untuk berjuang meneruskan organisasi ini yang dulunya sempat vakum dan kami bangun kembali di tahun 2019. Saya berharap juga untuk adik-adik angkatan juga ada yang bisa meneruskan organisasi ini. Oke. Sekarang saya ke Marcel dengan pertanyaan yang sama. Harapan kamu terkait dengan akan dilaksanakannya Sambakip, kemudian harapan ke depannya seperti apa, dan jika saya memberikan kamu waktu yang cukup singkat, kamu mau berterima kasih ke siapa? Ya, jadi untuk harapan di kegiatan Sambakip besok, harapan saya teman-teman mahasiswa baru adik dan KIP kuliah yang akan mengikuti acara tersebut supaya lebih maksimal karena acara ini tentunya diperuntukkan untuk mereka sehingga segala informasi tentunya mereka akan dapatkan di acara tersebut. Nggak mungkin akan diperoleh oleh panitia karena panitia sudah dapat informasinya kan seperti itu. Nah untuk harapan saya ucapan terima kasih ya Mbak ya. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada keluarga tentunya kalau untuk saya pribadi yang selalu mendukung saya mulai dari tahun 2017 sampai sekarang 2020 udah tinggal beberapa langkah lagi, tinggal selangkah ya Kur ya untuk bisa lulus di UNESA ini. Terima kasih banyak sudah mendukung. Dan untuk forum mahasiswa bidik misi UNESA ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mau berkontribusi dari awal kembali dibangunnya Formadiksi ini, sekaligus kepada Pak Amin dan Pak Kaisar yang selama ini selalu sabar mendampingi kami dan support kami. Segala kegiatan kami selalu didukung seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah 3 segmen rekan UNESA di kampus Siana. Kita mengulik banyak informasi terkait Formadiksi. Apalah arti terbentuknya lagi Formadiksi dari mati surinya 4 tahun itu? Kalau tanpa kerjasama, koordinasi, komunikasi yang baik dengan sesama teman-teman yang tergabung di Formadiksi. Terima kasih buat Marcelina. Ya, sama-sama. Marcelina Santoso dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indo 2017, sekretaris di Formadiksi. Kemudian terima kasih buat Rizky Kurniawan, mahasiswa S1 Pendidikan Biologi 2017 yang menjabat sebagai ketua. Mudah-mudahan muncul Marcelina baru, Rizkur baru yang punya loyalitas tinggi gitu ya, yang masih juga menganggap bahwa amanah ini tidak ada artinya sebuah amanah kalau kita juga tidak disertai dengan prestasi. Sukses buat perkuliahan kalian, sukses buat acara Sambakip besok, dan salam untuk Pak Kaisar dan Pak Amin. Baik rekan UNESA, itu dia 2 narasumber saya yang luar biasa di kampus Siana kali ini, Marcelina dan juga Rizkur yang sudah berbagi banyak tentang Formadiksi. Sekali lagi, sebuah organisasi itu tidak ada apa-apanya kalau di dalamnya tidak ada kerjasama. Saya Tia Ezar, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk kru yang bertugas, Suryo Wasito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.